Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku sakit, saudara. Yesus tidak mungkin mengetahui ini. Channel toleransi dan damai, channel membangun hidup berperadaban, bukan yang menuju kegelapan, agar terang Kristus ada di dalam kita semua. Saudara-saudara, tema yang saya bangun adalah Yesus tidak mungkin mengetahui ini. Itu kebiasaan orang-orang yang dulu keyakinannya sama dengan saya, karena kebencian dan kebodohan. Kita semua pernah mengatakan ini, atau paling tidak berpikir tentang Yesus tidak mungkin memahami apa yang sedang saya alami sekarang. Ini kesalahan dan kebodohan, saudara-saudara. Seringkali pemikiran ini disebabkan oleh penderitaan fisik kita, perasaan kesepian, atau pemikiran bahwa hanya Anda sendiri yang hanya bergelut dengan godaan, pencobaan, dan konflik tertentu di dalam hidup kita. Saya sendiri mengalami keadaan yang sama, baik ketika saya Muslim, apalagi ketika saya Kristen. Karena saya sadar menjadi orang Kristen ini adalah sebuah tantangan di dalam kehidupan saya, yang dahulu ustadz, guru di sebuah pesantren. Ketika anak Allah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia sepenuhnya adalah Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Dengan kenyataan ini datanglah seluruh pengalaman tentang apa artinya menjadi manusia yang baik, buruk, atau manusia yang jelek, saudara-saudara. Kebenarannya adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengerti dan mengalami yang sedang Anda alami adalah Yesus. Ada banyak contoh, saudara. Namun mari kita lihat dua di antaranya. Yesus mengerti apa yang Anda rasakan, yaitu dihianati. Pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Sayangnya, Yesus sangat paham betapa sakitnya dihianati. Tidak hanya dihianati oleh para pemimpin agama yang iri dengan kehidupan Yesus karena dikerumuni oleh banyak orang ketika itu, tapi juga dia dihianati oleh mereka yang sangat dekat dengannya. Contoh, Petrus sendiri, salah satu sahabat terdekat, mengkhianati Yesus dengan menyangka bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus, bahwa dia tidak mengenal orang itu. Oh, saya nggak kenal. Padahal tiap hari makan bersama. Padahal tiap hari dia menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia memanggilnya guru, begitu dekatnya Petrus dengan Tuhan Yesus. Akhirnya salah satu dari 12 muridnya juga menjualnya dengan harga 30 keping perak hanya untuk mendapatkan urusan duniawi. Dia menjual gurunya. Yesus mengerti bagaimana rasanya menderita di dalam duka, menderita di dalam kesusahan. Bahkan kita, jangankan berbuat jahat, berbuat baik pun bisa diputar balik oleh orang yang iri dengki, entah tetanggakah, yang paling dekat, yaitu orang-orang yang di sekitar kita. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Yesus mengerti bagaimana rasanya mengalami sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku sakit, saudara. Kesedihan dan penderitaan. Beberapa kejadian dalam Injil menunjukkan Yesus menangis. Yang pertama karena kondisi Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Dalam Lukas 19 ayat 41. Dan yang kedua dalam kesedihannya saat kematian sahabat terkasihnya, maka menangislah Yesus. Yohanes. Pertanyaan untuk refleksi, bagaimana contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Yesus dapat memahami pengalaman hidup Anda, mengubah atau memperkuat pandangan Anda tentang Dia? Kebenaran murni dan sederhana. Yesus Kristus mengetahui bagaimana rasanya hidup sebagai manusia. Dia merasa lapar, dia merasa haus, dia tidur,
dia harus belajar melakukan sesuatu. Dia bertumbuh, dia mengasihi, dia senang, dia marah. Dia menghadapi masalah dari waktu ke waktu. Dia berdoa. Dia melatih iman. Dia membaca kitab suci. Dia terluka ketika melihat orang lain sakit. Dia menangkis tuduhan-tuduhan dengan jawaban-jawaban yang benar, berdasarkan hati nurani, logika, dan keyakinan yang benar. Dia menangis saat melihat orang lain meninggal, seperti lagu pujian lama Yesus, Sobat Sejati. What a friend we have in Jesus. Dia berkata, Yesus tahu setiap kelemahan kita. Yesus tahu segala pengalaman kita dan hidup kita. Umur kita, kesempatan kita, berkat kita, yang selalu kita pakai untuk melayani dia. Sebab kalau kita boleh hidup, semua adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah berjalannya waktu, Tuhan memberkati Anda, para penonton, dan semuanya menikmati berkat Tuhan. Saya juga berdoa untuk Anda semua yang sudah subscribe dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih banyak untuk sambutan kepada saya dan juga kepada orang-orang yang luar biasa. Terima kasih saudara, dan kita berdoa Bapak Sorgawi, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua punya keyakinan yang semakin kokoh karena firman-Mu. Berkaryalah di dalam kehidupan kami, dan inilah kesempatan kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, menjadi saksi tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Muliakan kami di dalam kehidupan kami, karena nama-Mu yang hebat dan agung, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.